Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ihsan Pralaili dengan NIM 210108110014. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kajian matematika sekolah, yakni Bapak Muhammad Islahul Mukmin, MSI MPD. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran dengan materi statistika kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024. Untuk daftar isi dari materi statistika ini sendiri, ya ini yang pertama ada histogram, yang kedua ada frekuensi relatif, yang ketiga ada ukuran pemusatan, keempat ada ukuran penempatan, kelima ada persentil data kelompok, lalu keenam ada ukuran penyebaran, ada daftar rujukan, dan juga yang terakhir adalah CV. Kita langsung saja ke next selanjutnya. Nah, awal ini karena kita bakal membicarakan terkait statistika, maka statistika tidak jauh dari apa yang disebut data. Jadi, data ini sangat bermanfaat bagi kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu, of course, sangat bermanfaat bagi kita. Nah, di sini ada data menolong kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan data. Semua hal di sekitar kita selalu berhubungan data. Entah data dari handphone, informasi-informasi yang didapat adalah sebuah data. Pernahkah kalian melihat kumpulan data atau pernahkah kalian mengumpulkan data? Di tengah pandemi COVID-19 kemarin, kita bisa melihat data berapa banyak orang yang terkena infeksi karena virus corona. Karena juga COVID kemarin, bermunculan banyak informasi terkait berapa jumlah orang-orang yang terkena infeksi virus corona. Jadi kita bisa melihat data-data orang-orang yang terkena virus melalui internet ataupun sosial media yang lainnya. Nah, dari data harian yang kita kumpulkan, kita bisa melakukan analisis sederhana nih, seperti daerah mana yang tingkat penularannya sudah menurun, lalu mana daerah yang justru tingkat penularannya malah semakin naik. Selain itu, kita juga bisa melihat berapa rata-rata tingkat kesembuhan dari pasien COVID-19. Karena kemarin COVID-19 juga cukup tinggi, jadi otomatis setiap daerah itu memiliki tingkat penularan yang berbeda-beda. Ada di daerah A mungkin tingkat penularannya tinggi atau daerah B yang rendah. Nah, informasi-informasi itu kita bisa dapat dari sosial media. Jadi data-data itu kita bisa lihat secara kuantitatif, yaitu secara angka. Jadi kita bisa tahu dari tingkat penularan atau angka-angka kesembuhannya. Selanjutnya ya ini ayo mengingat kembali. Nah, yang pertama ini dalam diagram lingkaran sederhana atau diagram batang, sederhana dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang tersedia, baik dalam bentuk data tunggal maupun data bentuk tabel frekuensi. Nah, kalau mungkin statistika di jenjang sebelumnya kita bisa pernah melihat tuh data yang berbentuk lingkaran, biasanya dipisah-pisah kayak pizza gitu, terus ada mungkin hobi atau mata pelajaran favorit dan di dalamnya ada persentase atau jumlah siswa yang menyukai mapel favorit atau olahraga tersebut gitu kan. Nah, yang kedua, ini dari data tunggal sederhana terdapat dalam tabel distribusi frekuensi bisa diperoleh ukuran pemusatan seperti min, modus, median yang dapat memberikan gambar tentang kumpulan data tersebut. Pastinya kata min, modus, dan median juga sudah sangat familiar di telinga kita karena ini materi sudah pernah diajarkan di jenjang sebelumnya ya. Kayak min itu adalah rata-rata, modus itu nilai paling banyak, dan median adalah nilai tengah. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yakni histogram. Salah satu diagram yang dapat kalian gunakan adalah histogram. Nah, histogram hampir serupa dengan diagram batang. Hampir serupa, namun ada bedanya. Nah, lanjut.
yakni histogram kan hampir serupa dengan diagram batang, namun histogram berbeda dengan diagram batang. Nah, gambar 7.1 dan 7.2 menunjukkan contoh histogram dan diagram batang. Lalu apa sih bedanya? Nah, di sini adalah bentuk histogram, yakni histogram penggunaan HP oleh siswa SMA. Sedangkan yang di sini adalah diagram batang merek HP yang digunakan oleh siswa. Nah, dari dua gambar ini itu terdapat perbedaan antara histogram juga diagram batang. Nah, di next selanjutnya kita akan mengetahui apa sih perbedaannya. Nah, ini perbedaan dari histogram dan juga diagram batang. Apa sih perbedaannya? Histogram biasanya digunakan untuk menunjukkan distribusi dari suatu kelompok data, sedangkan diagram batang digunakan untuk membandingkan data. Histogram menampilkan data yang sifatnya kuantitatif dengan rentang data dikelompokkan ke dalam sebuah interval. Sedangkan diagram batang menampilkan data yang sifatnya kategorik. Nah, sudah tahu kan yang perbedaannya. Kalau histogram ini selalu berbentuk angka atau kuantitatif dan digunakan untuk membandingkan data. Sedangkan diagram batang ini bisa berupa kategorik. Ini tidak harus kualitatif. Jadi merek HP dari Xiaomi, iPhone, atau Samsung yang lainnya kita bisa bentukkan dari diagram batang. Sedangkan untuk histogram kita biasanya pakai angka atau kuantitatif. Seperti itu. Kayak sebuah interval gitu. Di mana datanya itu ada intervalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada materi selanjutnya, yakni frekuensi relatif. Nah, sebuah frekuensi relatif itu apa sih? Sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data dengan nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval kelas, dan setiap interval kelasnya masing-masing mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Nah, biar lebih jelasnya, mungkin bisa langsung ke contoh, yaitu di slide selanjutnya. Ini adalah soal di mana buatlah tabel frekuensi dengan panjang rentang 10, lalu gambarkan histogramnya. Karena histogram juga masih bersangkutan dengan frekuensi relatif, karena pada dasarnya histogram dapat menggunakan persentase dalam penggambarannya. Dalam data kuantitatifnya kita bisa menggambarkan dengan persentase gitu. Nah, di sini kita bisa pakai tabel perkalian di mana ada perkalian 1 sampai 12, kita isi semuanya, lalu kita golongkan ke sebuah kelas, di mana nanti rentangnya adalah 10. Jadi kita bisa mulai dari 0 sampai 9, 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, dan seterusnya sampai 140 sampai 149. Nah, frekuensi ini apa? Frekuensi adalah jumlah dari banyaknya rentang dari 0 sampai 9 ini ada berapa gitu kan. Jadi ada angka yang di bawahnya 0 sampai 9 itu ada berapa. Kita bisa hitung, kayak 0 ini semua ada 13, terus ke sini juga ada 12, sudah ada keisi 25 kan ya. Tapi lebih cepatnya, karena aku udah ngitung juga, di sini ada kelas 0 sampai 9 itu ada 48. Jadi frekuensinya adalah 48. Terus selanjutnya adalah 10 sampai 19, itu ada 23. Terus angka 20 sampai 29 itu ada 19. Sampai seterusnya sampai 140 sampai 149, yaitu cuman ada 1. Nah, di sini tidak ada terakhir 132 ya. 132 itu masuk ke kelas 130 sampai 139. Yang terakhir itu 149, 149 itu masuk ke interval ke kelas 140 sampai 149. Jadi cuma ada 1. Lalu gimana sih gambar histogramnya? Nah, jika udah kita ketemu data kelasnya ini, kita bisa menggambarkannya bentuk histogram. Bentuk histogram itu bedanya sama diagram batang. Kalau diagram batang itu kan emang berbentuknya batang ya, kayak persegi panjang itu. Tapi mereka kayak tidak bersentuhan dengan yang lain, kayak tidak mepet dengan yang lain. Sedangkan histogram ini identik dengan mepet gitu ya, kayak
berdekatan dengan satu yang lain itu. Jadi ada perbedaannya lah antara histogram juga diagram batang, selain perbedaannya adalah selalu menunjukkan data kuantitatif atau kategorik itu. Jadi ini bentuk histogramnya. Jadi sudah terjawab ya. Lanjut. Ya ini ada ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan ini dibagi 3, yaitu yang pertama adalah modus dan juga median dulu. Median adalah nilai data yang berada di tepat di tengah atau nilai tengah ketika seluruh data diurutkan dari yang kecil sampai yang terbesar. Nah, lalu modus itu apa sih? Modus adalah sebuah kumpulan data atau data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling besar. Jadi kalau ada data diurutkan dari kecil sampai besar terus menonjol nih karena banyak, itulah modusnya. Nah, kedua ukuran pemusatan ini memiliki keuntungan yang tidak terpengaruh jika kumpulan data memiliki data pencilan atau data yang lain. Ini kayaknya ada tipu. Jadi kita next saja. Selanjutnya yakni ayo bereksplorasi. Nah, di sini ada kegiatan bereksplorasi, yakni di mana ada pertanyaan. Basket merupakan olahraga yang digandrungi banyak siswa SMA atau MA, khususnya pria. Untuk dapat bermain basket, kalian perlu menggunakan sepatu olahraga. Berikut adalah data penjualan sepatu olahraga di toko A yang terdiri dari beberapa merek dan juga ukuran pada akhir pekan pertama bulan Januari. Buatlah diagram line plot dan berikan penjelasannya. Nah, di sini kita udah punya data merek sepatu dan juga ukuran sepatunya. Lalu kita disuruh buat untuk menjadi line plot. Apa sih line plot itu? Untuk bukti jelasnya line plot itu kayak gimana, itu kita akan jelaskan setelah ini. Nah, ini karena ini diminta adalah diagram line plot, jadi dari data ini kita urutkan dari yang kecil, ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar, dan kita hitung frekuensinya. Jadi kayak ukuran 38 ada 1, 39 ada 1, 40 ada 2, 41 ada 3, 42 ada 5, 43 ada 6, 44 ada 5, 45 ada 2. Nah, gimana sih kita bikin diagram line plotnya? Di sini udah ada bentuk atau template-nya ya. Jadi kita tinggal mengisi line plot sesuai dengan ukuran sepatu dan juga jumlah frekuensinya. Jadi kita bisa tulis 38 itu ada 1, berarti 1. 39 ada 1 juga. Tuh, lalu 40 juga. 40-nya ada 2. Lalu 41-nya ada 3. Ini agak susah ya. Karena tidak pakai pen. 42-nya ada 5 nih. Kita tandai 42 ada 5. Lalu selanjutnya 43 ada 6. Cukup ditandai ini sebenarnya line plot itu lebih gampang daripada histogram. Lalu 44-nya ada 5 juga. Nah, 45 ada 2, udah diisi kan ya. Jadi beginilah bentuk dari line plot itu ya. Begini bentuknya. Gampang kan? Selanjutnya ya ini ada beberapa pertanyaan. Ya ini dari data yang tadi, tentukanlah data terkecil dan juga data terbesar dari kumpulan data ukuran sepatu yang terjual. Nah, berarti kan data terkecilnya ada 38 nih, dan data terbesarnya ada 45, yaitu ukuran 38 paling kecil dan juga ukuran 45 paling besar. Bagaimana kalian dapat menemukan data terkecil dan data terbesar dengan melihat diagram line plot?
Nah, data terbesar itu biasanya ada di ujung kanan, yaitu ujung paling kanan sendiri yang tadi sesuai gambar, dan yang juga data terkecil itu di ujung kiri. Tentukan jangkauan dari ukuran sepatu pada tabel atau line plot tadi ya. Jadi di sini udah nggak tabel lagi, tapi dalam diagram line plot tadi. Nah, kita tulis saja data terbesar dikurangi data kecil, yaitu ada 745 dikurangi 8 dan 7. Tentukanlah modus dari data ukuran sepatu pada diagram line plot tadi. Nah, tadi itu yang paling menonjol atau paling banyak ukurannya, yaitu ada 43, yaitu ukuran 43 dengan banyak, tadi 6 mungkin ya. Terus urutkanlah data ukuran sepatu dari atas, dari terkecil sampai terbesar, itu tentukannya mediannya. Jadi kita urutkan nih, 38, 39, 40-nya ada 2, 41-nya ada 3, dan seterusnya sampai 45-nya ada 2. Setelah itu, kita jumlah nih. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, 25 kita bagi 2 untuk menentukan mediannya. Ini 12,5 kan, kita bulatkan menjadi 13. Dan data ke-13 adalah 43. Jadi mediannya atau nilai tengahnya adalah 43. Seperti itu. Nah, yang masih di ukuran pemusatan ini selanjutnya ada di min, yaitu rata-rata. Min dari sebuah kumpulan data adalah bilangan yang diperoleh dengan mendistribusikan secara merata keseluruhan anggota dari kumpulan data. Kalian bisa menghitung min dengan cara menambahkan seluruh nilai data dan membaginya dengan total banyak data. Jadi jumlah data dibagi banyak data. Atau formulanya kita bisa menulis dengan cara X bar sama dengan sigma X dibagi N. Di mana X bar adalah min, dibaca X bar. Jadi sigma X menyatakan jumlah total data dan N menunjukkan banyaknya data. Nah, ini atas soalnya ada sebuah data di mana datanya ini belum urut. Ada 3, 5, 7, 10, 5, 3, 4, 6, 9, 8. Lalu kita urutkannya datanya 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin soal seperti ini sudah cukup biasa, karena di jenjang sebelumnya juga sudah pernah. Kita cari minnya, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlahnya adalah 60, dan banyaknya data adalah 10, jadi minnya adalah 6. Lalu mediannya, karena ini datanya genap, jadi kita ambil 2 data, ini 5 dan 6, dibagi 2, 11 per 2, ini 5,5. Nah, 5,5-nya bisa diblokan menjadi 6. Lah, data ke-6 adalah angka 6 itu sendiri. Jadi, medianya adalah 6. Modusnya yaitu adalah 3 dan 5, karena 3 dan 5 paling sering muncul ya. Ini sama-sama 2 kali muncul. Gitu. Nah, lanjut ada ukuran penempatan. Ya, ukuran penempatannya juga dibagi beberapa, yaitu yang pertama kuartil data tunggal, bilangan yang digunakan untuk membagi data dengan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sebelumnya kan kita udah mempelajari median nih. Median membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi 2 sama besar, itu 50-50. Kalian bisa menentukan ukuran penempatan lainnya dengan ya ini, caranya ya ini, kuartil dan juga persentil ini yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah letak kuartil dan persentil dalam kelompok data. Jadi, dalam sebuah data, kita bagi menjadi 3, yaitu Q1, Q2, Q3. Nah, Q2 ini biasanya disebut median dengan cara dibagi 2. Lalu Q1-nya itu 25% dari kelompok data, atau biasa kalau dipecahkan yaitu 1/4, lalu Q3-nya adalah 75% atau 3/4. Lalu bawahnya ada persentil. Persentil itu bagi data menjadi 100 bagian yang sama ya. Jadi kayak kalau P10 atau persentil P10 berada di urutan 10% dari kelompok data, maka sisanya adalah ini 10%, maka sisanya adalah 90%. Lalu 80% dari data di bawah P85 atau persentil ke 85,
dari 15% dari data di atas adalah P85. Jadi jika data seperti ini adalah 80%, maka sisanya adalah 15%, seperti itu. Nah, penjelasan ini itu tuh nyambung ke gambar ini ya. Jadi misalkan jika banyak data ada 20 nih, ini udah 20. Di mana letak medianya, di mana kan letak Q1. Untuk mediannya kita tinggal bagi 20, itu dibagi 2 jadi 10. Maka median terletak di antara data urutan ke-10 atau ke-11 nih. Jadi di antara ke-10 dan ke-11 itu adalah median dari data ini. Untuk Q1, tadi Q1 kan rumusnya 25% nih. Ya ini seperempat, jadi 20 dibagi 4 yaitu 5, maka Q1 terletak di antara data urutan ke-5 dan juga ke-6. Ke ini, data ke-5 dan juga ke-6. Nah, dari ilustrasi di atas, kalian bisa melihat bahwa median itu sama dengan Q2. Median sama dengan Q2. Yaitu membagi kumpulan data menjadi 2 sama besar, yaitu 10 data di sebelah kiri dan juga 10 data di sebelah kanan. Sedangkan Q1 membagi 2 ke 10 data yang berada di sebelah kiri dan juga kanan. Jadi masing-masing 5 data. Jadi setelah dibagi 10, 10-nya lagi dibagi menjadi 2 menjadi 5 data, 5 data. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya ini kuartil data kelompok. Tadi kan sudah kita belajar ya, Q1, Q2, Q3. Kelompok data ditampilkan dalam tabel frekuensi kumulatif. Ya. Lalu letak kuartil adalah sebagai berikut. Q1 itu seperempat, Q2 itu atau median itu sebenarnya seperdua, Q3 ini tipe ya. Ini 3/4. 3/4 dari total data. Nah, di sini ada tabel 7.5 distribusi frekuensi data kelompok penjualan sepatu di toko A. Ukurannya 37 sampai 39, 40 sampai 42, 43 sampai 45, 46 sampai 48. Sebelum itu kita bisa tentukan frekuensi kumulatifnya ya. Jadi kayak gini. Kita singkat menjadi FK. Ini kan 2. 2 tambah 11, ya ini 13. 13 ditambah 16, 29. 9 tambah 1 yaitu 30. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Tepi bawah kelas 40-42 adalah 39,5. Bahkan yang tepat tepi bawah itu kita bisa cari dengan cara 39 ditambah 0,5. Yang tepi atas ya ini 40-42 yaitu 42,5. Oh salah. Untuk tepi bawah ini 40-42 kita bisa hasilkan dari 40 dikurangi 0,5 yaitu 39,5. Sedangkan tepi atas 40-42 jadi dengan cara 42 ditambah 0,5 jadi 42,5. Banyaknya data yang berada sebelum 39,5 adalah sebanyak 2 buah. Iya, 2 buah. Sebelum 39,5 kan ada 37 sampai 39 ada 2 buah. Lalu banyaknya data yang berada sebelum 42,5 sebanyak 13 buah. Ini 13 buah. Kita fokus ke frekuensi kumulatifnya. Jadi 37 sampai 39 itu juga termasuk data sebelum 42,5. Jadi ada 13. Jika dibuat garis bilangan, garis bilangnya seperti ini. Jadi ini Q1. Sebelumnya kita udah harus cari Q1-nya dulu ya. Jadi Q1-nya itu Q1-nya itu satu kan tadi seperempat ya. Dikali 30 ini.
Jadi sebelum ke tepi bawah dan kawan-kawannya itu kita perlu mencari Q1-nya dulu. Hasilnya 7,5. Nah, 7,5 ini adalah data yang berada data dengan frekuensi kumulatifnya 13 ini. Kalau ke 29 masih terlalu jauh ya, jadi kita ambil yang ke 13. 2 juga tidak mungkin, jadi 7,5 masuk ke 13 ini. Nah, selanjutnya ya ini kita interpolasikan, yaitu Q1 dikurangi 39,5 per 7,5 min 2 sama dengan 42,5 dikurangi 39,5 per 13 kurangi 2. Jadi Q1 dikurangi 39,5 per 5,5 sama dengan 3/11. Jadi Q1 dikurangi 39,5 sama dengan 3/11 dikali 5,5, yaitu Q1 sama dengan 39,5 sama dengan 1,5. Jadi Q1-nya adalah 41. Jadi apa sih artinya Q1 sampai 41? Yaitu Q1 itu berhenti di 41. Jadi sebanyak 25%. Tadi kan Q1 25% ini. Q1 itu 25%. Ada ukuran sepatu di Q1 25%, ada ukuran 38, 39, 40, dan berhenti di 41. Sisanya 75%-nya itu adalah ukuran sepatu di atas 41. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ya ini persentil data kelompok. Ukuran penempatan yang lain adalah persentil. Jadi kan kita udah bahas sebentar nih, atau nyinggung bentar tentang persentil. Biasa saja persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil ke-10 ditulis dengan simbol B10, artinya sebelum B10 terdapat 10% data, dan sesudah B10 terdapat 90% atau sisanya. Cara menentukan persentil dalam data kelompok sama dengan cara menentukan kuartil dalam data kelompok, yaitu dengan cara interpolasi. Seperti yang tadi. Nah, ini. Mari kita lihat data berikut. Data berikut menampilkan lamanya waktu yang diperlukan ketika seorang mengurus KTP di Kelurahan M selama 1 minggu. Waktu yang diberikan nih ada 20-29, 30-39, 40-49, 50-49, dan 60-69. Hitunglah P65-nya. Jadi aku udah hitung frekuensi kumulatifnya. Jadi ini FK-nya ya. Yang di bawah, yang tidak masuk kotak ini frekuensi kumulatif. Ada 6, 16, 34, 47, 49. Nah, P65 terletak pada data ke-65/100 dikali 49, yaitu ini 49. Sama dengan 31,85. Jadi P65 ada di kelas dengan interval 40-49. Di sini ya, karena ini 34. Dan 31,85 ini masuk ke data 34. 16 nggak mungkin, 47 juga kejauhan, jadi kita ambil 34-nya. Tepi bawah kelas 40-49 dan 39,5, tadi udah dibahas gimana cara cari tepi bawah. Lalu tepi atas ada 40-49 dan itu 49,5. Banyaknya data, sebelum 39,5 ada 16 data. Jadi sebelum 39,5 ini ada 16 data, termasuk 20-29 juga termasuk sebelum 39,5. Banyaknya data sebelum 49,5 ada 34 data ini ya. Jadi data-data 20-29, 30-39 juga termasuk data sebelum 49,5. Dan jika digambarkan bentuknya seperti ini. Lalu kita gunakan interpolasi. Sama seperti tadi caranya, P65 dikurangi 39,5 per 31,85 dikurangi 16. Sama dengan 49,5 dikurangi 39,5 per 34 per 16. Kita eksekusi 465 dikurangi 39,5 per 15,85 dengan 10 per 18.
P65-nya dikurangi 39,5 sama dengan 5/9 kali 15 kali 15,85. Jadi 46 P65 dikurangi 39,5 sama dengan 8,81. P65 sama dengan 48,31. P65 sama dengan 48,31 artinya 65% warga menunggu kurang dari 46,31 menit. Dan sisanya 35% menunggu lebih dari 46,31 menit. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran juga dibagi beberapa. Yang pertama itu jangkauan interkuartil. Ukuran penyebaran lain dapat digunakan dengan jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil diperoleh dengan cara mencari selisih antara kuartil atas yaitu Q3 dan kuartil bawah yaitu Q1. Untuk lebih jelasnya gimana cara mengerjakannya adalah di slide selanjutnya. Nah ini. Jadi karena ini ada dua data. Kelompok pertama yakni terdiri dari 12 orang memiliki umur 13, 14, 15 tahun sampai 18 tahun. Kelompok kedua yang juga terdiri dari 12 orang memiliki umur 1 tahun sampai 36 tahun. Dan dari dua kelompok ini ditemukan rata-ratanya adalah 16 atau min-nya adalah 16. Nah, selanjutnya salah satu ukuran penyebaran yang telah kalian pelajari sebelumnya adalah range kan. Nah, range kelompok pertama ya ini kita kurangi 18 angka paling besar dan kurangi 13 yaitu 5 dengan angka paling kecil. Lalu range kelompok 2 36 kurangi 1 35. Nah, ukuran penyebaran lain yang dapat digunakan adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah diperoleh dengan cara mencari selisih antara kuartil atas Q3 dan juga kuartil bawah Q1. Nah, menghitung Q1 dan Q3 kelompok pertama tidak perlu menggunakan metode interpolasi seperti tadi. Karena data merupakan data tunggal. Jadi sesuai rumusnya ada Q1 tadi 1/4, Q2 setengah, Q3 3/4. Nah, karena Q1 1/4 data, jadi 1/4 kali 12 sama dengan 3, maka Q1 terletak di antara data ketiga dan juga data keempat. Nah, sedangkan 3/4 dikali 12 sama dengan 9, maka Q3 terletak di antara data ke-9 dan juga data ke-10. Kelompok pertama, Q1-nya data ketiga dan juga data di antara 3 dan 3 adalah 15. 1, 2, 3, 4. Jadi 15 ya untuk kelompok pertama. Dan ketiganya terletak di antara data ke-9 dan juga data ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10. Dan kelompok kedua ya ini Q1-nya 4,5 dan juga Q3-nya 28,5. Jangkauan interkuartil kelompok pertama yakni 17 kurang 15 yaitu 2 dan juga 28,5 dikurangi 4,5 adalah 24. Jadi ini adalah jangkauan interkuartilnya 2 dan juga 24. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ukuran penyebaran atau varian atau simpanan baku tunggal. Semakin kecil varian, maka data-data dalam kelompok tersebut semakin seragam atau mendekati ke rata-rata kelompok. Demikian juga sebaliknya. Varian diperoleh dengan cara mengurangi setiap data dengan min atau dengan rumus berikut. Varian sama dengan sigma dalam kurung X kurangi X bar pangkat 2 per N, di mana X bar dalam min atau rata-rata. Varian sering disimbolkan ditulis atau ini theta kuadrat. Sedangkan simpanan baku adalah akar dari varian. Simbol untuk simpanan baku adalah seperti ini. Akar dari sigma dalam kurung X dikurangi X bar pangkat 2 dalam kurung pangkat 2 per N lalu diakarkan. Nah, sekian dari penjelasan terkait statistika kelas 10 dari saya, Zainul Laili. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga penjelasan yang belum jelas atau perkataan yang belum jelas, mohon dimaafkan.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.